Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, para hadirin hadirat jemaah Masjid Al-Rodah yang Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada malam hari ini kita masih berkesempatan hadir dalam majlis yang mulia ini, insyaallah dalam rangka ilmu dan pemikiran Islam. Dan pada kesempatan malam hari ini, topik yang akan kita angkat adalah seputar perkara agraria dan atau hukum-hukum pertanahan. Dan kita coba kaitkan dengan fenomena yang sedang hangat pada saat ini, yaitu konflik yang terjadi di Kepulauan Riau, tepatnya di Pulau Rempang. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini sudah berhari-hari berita di media nasional, masuk juga di media sosial itu heboh dengan konflik yang terjadi. Nah, warga yang sudah tinggal sejak lama di pulau tersebut, khususnya warga keturunan Melayu, ini terlibat konflik dengan aparat khususnya yang mencoba untuk mengosongkan pulau tersebut. Jadi lahan tempat tinggal, tanah yang mereka sudah ada sejak lama, saya mengatakan bahkan sejak Indonesia belum merdeka, itu saat ini digugat seolah-olah mereka itu tidak berhak lagi untuk tinggal di sana karena ada rencana pembangunan proyek strategis nasional, pabrik yang direncanakan akan menjadi pabrik terbesar kedua di dunia. Karena di sana itu, ya khususnya di Kepulauan Riau itu memang kaya akan pasir kuarsa yang menjadi bahan baku dan yang akan menanamkan investasi di sana. Dan 180 triliun dia langkah yang sangat fantastis. Nah, itu adalah perusahaan dari China sini. Nah, itulah yang terjadi. Jadi ada proyek rencana bangunan pabrik kaca, dan ada juga proyek pembangunan dan akhirnya karena warga di sana menolak untuk direlokasi. Jadi yang aparat warga yang ingin mempertahankan dan tentu pemerintah juga akhirnya bersikeras. Ini investasi yang boleh dibilang tidak mudah didapatkan, 300 triliun. Dan ini pun dipakai sebagai justifikasi, pembenaran, karena nanti pemerintah dan investor ini akan mendatangkan kesejahteraan bagi warga. Karena nanti ya, ini akan menyerap lebih dari 100.000 pekerja. Dan ini juga akan memberikan multiplier effect. Nah, keuntungan yang barangkali akan didapatkan oleh ini ya akan menetes. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, kalau kita
cermati ya, konflik agraria, konflik lahan. Kasus Rempang ini hanyalah satu dari sekian banyak, sangat panjang deretan persoalan tanah ini. Katakanlah ini data dari Komisi Ombudsman. Jadi ada laporan masyarakat tentang agraria itu tahun 2021 sampai 1612 tahun sepanjang tahun 2021. Kemudian ada data lagi pada tahun 2000 Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Jadi sejumlah tanah sengketa yang terdaftar itu mencapai 90 juta bidang tanah. Itu yang dilaporkan, yang terdaftar. Kemudian yang berkonflik itu sampai 9.000. Bahkan konsorsium pembaruan agraria mendata sepanjang 8 tahun ada sekitar 2.700 konflik agraria historis di Indonesia. Dan sayangnya belum ada solusi nyata untuk. Nah, ada sekali dalam ada proses. Kalau kita cermati dalam kasus Rempang, konflik ini terjadi ketika pemerintah itu, Perdadi, warga itu tidak punya hak kepemilikan dan hak pemanfaatan. Yang namanya hak kepemilikan atau hak pemanfaatan itu kan biasanya dibuktikan dengan lembar-lembar sertifikat, dokumen, sertifikat hak milik, dan lain sebagainya. Sehingga klaim ini ya sempat dinyatakan oleh salah seorang menteri, dikatakan di sana itu warga Rempang itu tidak punya sertifikat. Nah, ini kan seolah-olah menjadi pembenaran. Oh, di sana itu demi kepentingan proyek strategis terus harus pindah. Nah, dan ini pun sebenarnya bermula sejak tahun 2021. Ketika itu pemerintah pusat dan BP Batam, ini badan yang memang menjadi penyelenggara Universitas Batam, ini mengeluarkan hak pengelolaan lahan untuk pusat. Nah, APL itu kemudian dipindahkankan kepada inilah yang sejak tahun 2004 itu ingin membangun Pulau Rempang ini. Ada yang berkeinginan untuk membangun sebagai satu kawasan wisata. Yang terbaru itu kan menjadikan Pulau Rempang sebagai Rempang Musik. Kita terintegrasi. Ada wisata, ada istrinya, dan lain sebagainya. Nah, di sekalian merah. Jadi argumen bahwa ketiadaan sertifikat itu menunjukkan bahwa tidak ada bukti hak pemilikan di dalam tanah tersebut. Sehingga jika tidak ada pemilikan, tidak ada bukti, maka tanah itu otomatis menjadi milik negara. Ini sebenarnya kalau kita ikuti jejak, konsep ini adalah konsep yang ada sejak kolonial, disebut sebagai domain berkelari atau istilahnya negaraisasi lahan. Artinya setiap lahan yang tidak memiliki bukti kepemilikan itu secara otomatis itu beralih jadi milik negara. Dan karena itu milik negara, negara berwenang untuk mengelola lahan itu, termasuk menyerahkannya kepada pihak. Jadi istilah negaraisasi lahan ini sebenarnya merujuk pada konsep kolonialisme. Jadi ketika itu
ketika zaman pendudukan Belanda itu memang kebutuhan Belanda terhadap lahan-lahan yang mereka rencanakan membentuk kebun-kebun teh. Jadi membuat mereka itu bikin aturan seperti itu. Agar apa? Agar mudah bagi mereka mencaplok tanah-tanah yang sudah ada pemukiman masyarakat di sana. Jadi terbitlah aturan itu, semacam deklarasi. Siapa yang tidak punya bukti kepemilikan atas tanah, maka itu otomatis tanah milik negara. Kalau dikuasai negara, milik negara. Nah ini yang kadang salah dipahami juga. Karena bagaimanapun meski ini diatur dalam dasar, khususnya pasal 33, secara makna itu mengatakan air tanah, air udara yang memang untuk kepentingan umum itu dikuasai oleh. Namun kata dikuasai ini mana? Apakah dikuasai itu otomatis disebut sebagai memiliki atau tidak? Nah ini apa namanya, konsep inilah yang sepertinya dipakai untuk menjadi justifikasi kebenaran bahwa rakyat hidup di sana sudah secara umum itu tidak punya hak atas pemilikan tanah tersebut. Artinya negara kemudian mulai dengan bebas dan apa, termasuk menyerahkannya kepada investor. Nah, hari sekalian ini terhadap Allah, meski banyak protes terhadap konsep ini, tapi protes itu hanya angin lalu. Kemudian dengan adanya undang-undang cipta ini semakin mempermudah dengan alasan sepanjang lahan itu dipakai untuk nantinya proyek strategis nasional, hingga lahan-lahan yang mungkin itu dilindungi itu bisa mudah dikonversi dengan alasan untuk memudahkan perizinan bagi para lahan-lahan yang sudah dimiliki oleh masyarakat dapat dengan mudah kemudian diganti dan dipakai untuk kepentingan pembangunan. Jadi yang legal saja bisa dengan mudahnya, sepanjang itu dengan dalih kepentingan proyek strategis nasional. Apalagi kalau tidak punya legalitas, jadi hadirin sekalian yang dirahmati. Nah, bagaimana kemudian Islam memandang terkait dengan kepemilikan? Nah, memang hukum Islam yang bicara tentang agraria ini berbeda dengan sistem hukum yang berlaku saat ini. Islam hadir untuk melindungi kepemilikan. Islam itu sangat menghormati kepemilikan individu. Dalam Islam itu sudah dibagi kepemilikan menjadi 3. Ada yang namanya kepemilikan individu. Ini adalah barang besar dimiliki yang diizinkan oleh syara itu dimiliki oleh dimiliki itu berarti dia punya hak. Dia punya hak untuk memindahkan hak tersebut dengan cara menjual, atau dia memindahkan pemanfaatannya dengan cara menyebarkan dan lain. Jadi dia punya hak atas zat. Dalam konteks ini tanah berarti dia punya hak. Dan Islam melindungi kan individu terhadap. Selain kepemilikan individu, Islam juga mengatur bahwa ada yang namanya hak milik umum,
yaitu hak masyarakat, hak manusia yang ada di satu wilayah. Seperti misalnya hak milik umum itu adalah balik kepada hukum itu, kemudian lautan, sungai, danau, kemudian ya, sumber-sumber energi itu termasuk kepemilikan umum, di mana masyarakat manusia itu berserikat memiliki secara bersama, boleh memanfaatkan secara bersama-sama, tanpa boleh ada yang kemudian menghalangi orang lain itu memanfaatkan sungai, danau misalnya. Tidak boleh ada satu yang gara-gara dia memanfaatkan sungai itu untuk mengambil manfaat. Kenapa? Karena itu tadi itu adalah kepemilikan umum, bukan kepemilikan individu. Jalan-jalan besar, padang-padang pembalaan yang luas, tidak boleh ada yang mengkapling-kapling kepentingan dia sendiri. Nah, itu jenis yang kedua, kepemilikan umum. Kemudian yang ketiga, kepemilikan negara. Negara juga punya hak dalam memiliki barang atau zat, misalnya kantor-kantor pemerintah atau sarana prasarana yang memang mendukung pelaksanaan tugas negara, itu dimiliki oleh negara. Nah, kepemilikan terhadap jenis-jenis barang ini itu diatur oleh, artinya yang masuk dalam kategori milik umum, milik ya, oleh syariat bolehkan. Dan selain diatur sumber-sumber yang dapat menjadikan itu milik pihak tertentu, itu juga Islam. Termasuk di dalamnya Islam mengatur bagaimana misalnya lahan, kepemilikan itu bisa beralih dari satu pihak ke pihak lain itu dengan beberapa cara, diantaranya dengan beli, hadiah, hibah, warisan, atau kalau tidak penyerahan misalnya, tapi penyerahan tempat bisa dengan menyewakan. Itu terjadi peralihan hak dengan cara apa? Dengan cara yang Allah juga. Jadi sudahlah Allah atur Allah juga dengan cara peralihan. Nah, di antara peralihan saat yang diizinkan oleh cara pemilikan lahan antara individu misalnya dengan cara jual hibah, iya, warisan tadi, misalnya dua kepada. Dan ada juga dengan cara wakaf dan lain. Dan bahkan Islam juga membolehkan negara. Dalam banyak riwayat itu dikatakan suatu pernah memberikan secara cuma-cuma itu tanah masyarakat. Dalam salah satu hadis itu Rasulullah memberikan beberapa tanah itu kepada beberapa orang atau Juhailah. Bahkan ada seorang sahabat yang Bilal bin Haris Al-Madani itu diberikan satu lembah tanah yang cukup luas untuk dikelola, untuk dimanfaatkan agar entah itu untuk ditanami dan lain sebagainya. Itu diberikan oleh Rasulullah dalam konteks beliau sebagai kepala negara. Artinya negara dan Islam khilafah itu boleh-boleh saja memberikan tanah secara cuma-cuma pada rakyat. Barangkali satu tempat itu ada banyak petani yang sudah minim tanahnya, bahkan sudah tidak punya tanah, tapi pencariannya adalah petani. Nah, negara sah-sah saja memberikan sebidang tanah atau tanah-tanah yang cukup luas agar apa? Agar para petani itu bisa. Nah, Islam juga menetapkan bahwa warga masyarakat Indonesia itu
boleh atau dapat memiliki lahan itu dengan cara mengelola tanah mati. Tanah mati yang maksudnya adalah tanah yang memang tidak dimiliki oleh siapapun. Tidak ada tampak bekas-bekas diolah. Jadi memang tanah tak berbuat. Nah, ini ketika seorang Rasulullah SAW, man ahya ardhan maitatan, barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Walaysa li'irkin zalimin haq, dan dia adalah hak bagi penyerah tanah. Jadi Rasulullah katakan yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu bisa menjadi milik orang tersebut. Dalam hadis lain dikatakan man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi muslim bahwa barang siapa yang sampai lebih dulu pada sebidang tanah, sementara belum ada seorang muslim pun yang mendahuluinya, maka tanah itu menjadi disebut. Dengan demikian, lahan yang memang sebelumnya tidak ada pemiliknya, tidak lahan mati, lahan yang menganggur, kemudian ada orang yang menghidupkannya dengan cara menanaminya atau membangun satu bangunan di atas tanah tersebut, atau kemudian dia bagari, maka Islam mengakui kepemilikan atas tanah tersebut. Jadi ketika seorang yang mengelola tanah tersebut, persoalan dia nanti punya atau tidak punya sertifikat, tapi hak dia tidak ujung-ujung kemudian gara-gara tidak punya sertifikat, sedangkan orang itu sudah hidup turun-temurun di sana, dan kita katakan dia tidak punya hak tersebut. Nah, ini tidak sesuai dengan pandangan Islam. Nah, artinya kalau kita dalam konteks karena dia sudah tinggal di sana secara turun-temurun, bahkan bukti-buktinya jelas, ada makam di sana, ada makam, bahkan dikatakan dalam suatu manuskrip lama perjalanan di sana dikatakan sudah tahun 1800-an itu sudah ada orang yang mendiami orang. Artinya secara fakta penduduk di sana memiliki tanah tersebut, walaupun mereka termasuk orang-orang yang susah untuk mengurus sertifikat. Tapi bukankah kondisi faktual itu bisa menunjukkan kepemilikan? Dalam Islam itu diakui. Nah, namun sayangnya kadang-kadang gara-gara permainan katakanlah investor atau pihak tertentu dengan oknum-oknum yang punya otoritas untuk mengurus tanah itu, kadang-kadang terbitlah secari dokumen yang menunjukkan ini yang miliki ini. Padahal sejatinya orang yang punya dokumen itu belum pernah sekali bahkan melihat tanah tersebut. Sementara ada orang yang sudah turun-temurun tinggal di sana, dikalahkan oleh dokumen tersebut. Nah, ini tidak karena Islam tadi mengakui siapa saja yang menghidupkan. Apalagi ini sudah turun-temurun, maka dialah yang hak. Nah, namun Islam juga mengatur bagi para pemilik lahan yang menelantarkan lahan, dan penelantarannya ini mencapai 3 tahun lebih, 3 tahun lebih, menyebabkan dia gugur dalam hak. Dan ketika gugur ini nanti negara akan mengambil alih, otoritas diamanahkan oleh khalifah untuk mengatur urusan tanah itu akan nanti mengambil kembali hak. Dan ini berdasarkan ijma sahabat, di mana pada masa khalifah Umar bin Khattab tercantum dalam kitab Al-Faraj karya Imam Abu Yusuf.
Ini satu kitab yang terkenal yang mengatur perekonomian Indonesia. Itu dikatakan Khalifah Umar itu menarik kembali satu tanah yang telah dulu diberikan oleh Rasulullah kepada Bilal Al-Haris Al-Madani. Kata Umar, kenapa ditarik? Karena tanah tersebut sangat luas, tidak mampu sepenuhnya dikelola oleh Bilal. Tapi Umar hanya tidak mengambil semuanya, menyisakan bagian tanah yang mampu dikelola oleh Bilal. Nah, artinya apa? Itu menunjukkan ketika lahan yang luas kemudian tidak dikelola capai waktu 3 tahun, maka daulah pun bisa mengambil kembali, dan daulah bisa memberikan hak pengelolaan itu kepada orang lain, dan tanah tersebut menjadi tanah yang hanya sekedar nampang dan masuk. Nah, hadis sekalian yang rahmat, dengan konsep yang seperti ini insya Allah akan memberikan keadilan bagi para pemilik lahan. Jadi orang yang sudah tinggal di sana selama puluhan tahun tidak otomatis dengan mudah dibatalkan kepemilikannya, bahkan oleh negara sendiri. Karena tadi Islam melindungi hak individu termasuk dalam pemilikan tanah. Bahkan ketika ada perampasan secara paksa tanpa alasan yang syar'i terhadap tanah tadi, maka ini disebut sebagai perbuatan kosong, dan ini terkategori perbuatan. Dan Allah SWT telah mengharapkan memakan harta sama manusia itu dengan cara yang batil, termasuk dengan cara jual penguasa. Agar apa? Diberikan kesempatan, agar diberikan legalitas. Dengan legalitas itu dia dengan punya senjata untuk merampas hak orang. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta anak kalian itu dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukami bitaqulu amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Jangan pula kalian membawa urusan harta itu kepada para penguasa dengan maksud agar kalian itu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan dosa, padahal kalian tahu. Nah, ayat ini secara tegas mengancam orang pihak tertentu termasuk penguasa yang ingin menguasai harta, termasuklah dalam itu hak atas tanah atau lahan. Apalagi kemudian dilakukan dengan cara menyuap penguasa, maka hal tersebut adalah sesuatu yang batil. Dan inilah yang harus hati-hati ya, sebab zaman saat ini banyak bahkan dianggap lumrah kalau ada orang-orang kaya, usaha investor dia dekat dengan oknum-oknum tertentu, akhirnya keluar sertifikat pun di situ punya orang. Dan Rasulullah SAW mengancam para pelaku, orang yang mengambil tanah orang lain ya, dengan jalan yang zalim yang baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, man akhadha sitran minal ardi, siapa saja yang mengambil sejengkal fa'innahu yutawwaqu yawmal qiyamati min sadaqin, maka Allah akan mengalungkan 7 lapis bumi kepada dirinya. Jadi Rasulullah mengingatkan siapa saja yang mengambil, bahkan di sini dikatakan sejengkal tanah saja. Jadi ini mampunya ini pemahaman yang bisa diambil di sini. Ambil sejengkal tanah, Allah akan kandungkan dia 7 lapis bumi. Bayangkan, hanya sejengkal tanah ditimpakan kepada orang tersebut 7 lapis bumi. Apalagi kalau nantinya semeter, ratusan meter. Nah, sekarang ini sampai ribuan hektar.
diambil secara tentu balasannya akan lebih keras. Ada yang sekalian yang rahmatullah. Maka sengketa lahan dan perampasan lahan ini tidak akan pernah tuntas selama tidak dikelola. Sekarang ini semakin kacau ya justru karena ada sistem agraria yang cenderung bercorak kapitalis. Ketika ada kepentingan investor, ada kepentingan usaha, proyek strategis di sana, apapun bisa dilanggar, apapun bisa diterobos, termasuk hak kepemilikan individu. Jadi sesuatu yang dilindungi oleh syarat dapat dengan mudah diterobos. Nah, padahal ya, dalam prakteknya ini satu kisah yang cukup terkenal pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ini ada gubernur beliau di Mesir, Umar bin As, ingin membangun sebuah masjid yang besar. Tapi di situ ada tanah milik Yahudi. Orang Yahudi yang sudah tua, tanah di situ berdiri rumah yang sudah reot. Awalnya Yahudi ini ditawari diberikan ganti Yahudi yang besar. Tapi Yahudi ini dia mau, akhirnya dipaksa. Ya. Akhirnya jauh-jauh kemudian Yahudi ini dari Mesir menuju Madinah. Awalnya dia ragu-ragu, gubernur saja bisa kewenangan sebesarnya bagi khalifah. Apalagi saya ini minoritas. Tapi ketika dia datang ke Madinah, dia melihat seorang sedang tidur-tiduran di bawah bumbung. Dia tanya, apakah Anda mengenal Khalifah Umar? Di mana istananya? Khalifah Umar istana itu di atas lumpur. Awalnya yatim piatu, janda-janda tua, orang miskin. Pakaian besarannya mahal. Terkejut Yahudi. Kalau begitu di mana dia? Ada di hadapan. Lebih terkejut lagi. Maka akhirnya dia pun melaporkan kondisinya, perlakuan gubernurnya kepada dia. Akhirnya Umar simpel aja, suruh ambilkan tulang di sana. Apa tulang ini? Tapi karena dia disuruh ya sudah ambil saja. Kemudian akhirnya singkat cerita, nah kebijakan Umar ini kemudian Yahudi tadi tidak jadi. Kemudian ya. Nah itulah bagaimana Islam memperlakukan untuk kepentingan masyarakat. Nah, kali itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila